Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat, Shaimin shaimat rahimakumullah. InsyaAllah dialog Ramadan kita pada Ba'da Zuhur kali ini akan diisi oleh guru kita, yakni Al-Mukarram Tuan Guru Haji Munajib Khalid, yang akan membawakan tema dialog tentang tafsir ayat-ayat zakat. Dan insyaAllah dialog Ramadan kita pada siang hari ini akan terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama 30 menit untuk penyampaian materi, dan sesi kedua 30 menit untuk sesi dialog. Dan insyaAllah kajian akan berlangsung hingga pukul 2.00. Baik para jemaah sekalian, marilah kita awali dialog Ramadan kita pada siang hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selebihnya kepada Al-Mukarram, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala az-zakata ruknan min arkanil Islam. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihi masabidhulam. Amma ba'du. Para shaimin, jamaah salat zuhur dan al-mutakifin yang saya hormati. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita diberikan tambahan nikmat, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Nikmat yang zahir adalah nikmat Islam, sedangkan nikmat yang batin adalah nikmat iman. Semoga semua bentuk kenikmatan ini terus menerus kita mendapatkan tambahan dan bisa kita syukuri. Yang kedua, tak elok kalau kita tidak berselawat buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan selawat ini kita berharap segala hajat hidup kita bisa terpenuhi, segala permasalahan bisa teratasi, sehingga apapun hajat hidup kita di dunia, kalau menurut Allah itu akan baik buat kita di dunia dan akhirat, niscaya kita akan diberikan. Tapi kalau tidak, berarti kita akan digantikan dengan nikmat-nikmat lain yang tentu akan lebih bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Begitu juga dengan selawat ini kita bertawassul kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa menyelesaikan segala permasalahan hidup yang kita hadapi, baik di saat bulan Ramadan ini ataupun di bulan-bulan lain dan dimanapun kita hidup. Para shaimin, jamaah salat zuhur yang kami hormati, ini materinya sama seperti yang dulu tentang ayat-ayat zakat. Di dalam Al-Quran itu kurang lebih 115 ayat yang menyantumkan tentang masalah zakat, infak dan sedekah.
Kemudian ada 5 ayat yang mengkhususkan tentang zakat dalam arti tidak digandeng dengan perintah solat. Kesemua ini tentunya adalah bertujuan untuk memberikan posisi yang strategi bagi ibadah zakat sebagai salah satu daripada rukun Islam, sehingga dengan demikian diharapkan dengan zakat tersebut yang kita istilahkan dengan kecerdasan finansial itu bisa terbangun secara utuh dan tangguh. Lebih-lebih ketika kita berpuasa sekarang ini, puasa ini kan kalau orang bilang membuat kita menjadi semat. Semat itu yang biasa kita dengarkan, semat itulah singkatan daripada sejahtera, maju, adil, religius, tangguh. Itu semat. Karena saudara-saudara kita sering menyebutkan semat, dia bilang. Tapi kalau semat yang kita maksudkan dalam kaitannya dengan puasa ini merupakan singkatan. S itulah sehat, mim itu martabat, A itu amanah, R itulah ridho, T itu tawaddu. Jadi sumu tasihu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Kemudian kalau kita kaitkan dengan zakat, maka apabila kesehatan itu salah satu unsur penyebabnya adalah kebersihan, maka zakat adalah merupakan salah satu daripada upaya pembersihan harta yang kita miliki kalau sudah memenuhi syarat-syarat wajib. Sehingga ada orang-orang yang hartanya sakit, ada orang-orang yang hartanya sehat. Kalau kita analogikan, harta itu bagikan air yang terus mengendap di baknya ataupun di kolamnya, maka walaupun tak terjangkiti oleh apapun, dia akan bisa menjadi air yang tidak sehat. Karena mungkin saja dari air itu timbul bakteri-bakteri yang mengakibatkan adanya penyebab gatalnya kulit. Kalaupun diminum akan menyebabkan perut kita menjadi sakit. Begitu juga kalau kita atur sirkulasi masuk dan keluarnya itu air, maka akan membuat air itu terjamin kebersihannya, akan terjamin kesehatannya. Harta demikian juga dia. Ketika harta itu sakit, maka akan mengakibatkan orang-orang yang memanfaatkan harta yang sakit ini akan menjadi sakit. Mungkin tidak sakit secara fisik, material, tetapi dia akan menjadi sakit mental spiritualnya. Penyakit batin itu yang diakibatkan. Kemudian kalau dia sehat, bagaimana kriteria daripada harta yang sehat itu adalah yang sirkulasi masuk dan keluarnya adalah betul-betul normal. Dalam arti pengeluaran ini adalah berupa infak, sedekah, dan zakat. Nah, di sini ada beberapa ayat yang kita baca secara singkat yang menunjukkan bahwa di samping 115 ayat yang bergandengan antara solat dengan zakat, ada 5 sesungguhnya yang menyendiri berbicara tentang balas zakat. Kemudian kalau di ayat ini wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dirikan salat kemudian antarkan zakat, warka'u ma'ar raki'in, lalu rukuklah bersama orang-orang rukuk. Artinya melakukan salat secara berjamaah dan sesuai dengan cara yang dilakukan oleh orang yang sudah
mempelajari solat dengan cara baik. Kemudian wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi khaira. Dirikan solat. Kemudian antarkan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi. Apa saja yang kalian lakukan untuk diri kalian daripada kebaikan, niscaya kalian akan dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang sangat banyak berupa pahala yang besar. Kemudian tentang ayat-ayat zakat ini tentu tidak akan bisa kita akan kupas secara menyeluruh karena waktu yang sangat singkat. Maka kita akan ambil satu ayat saja daripada surat At-Taubah yang mengungkap zakat dengan kata-kata sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara. Hanya saja sedekah, yaitu zakat maksudnya di sini dalam surat Taubah itu ayat 60 itu ya. Katakan bahwa innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Kemudian sampai kepada akhir ayat, di situ yang dimaksud dengan sedekah ada usaha adalah zakat. Karena apa? Ada tiga daripada istilah. Pertama sedekah, kemudian yang kedua infak, ketiga zakat. Yang dulu sudah kita bahas juga ini. Apa bedanya ketiga istilah ini? Kalau zakat adalah ukuran harta tertentu yang diambil daripada harta-harta tertentu lalu didistribusikan kepada asnaf-asnaf tertentu. Amwalun kadrun min amwalin mahsusatin buzi'at ila asnafin mahsusatin. Suatu ukuran tertentu yang diambil daripada harta tertentu kemudian didistribusikan kepada para mustahik-mustahik yang sudah ditentukan. Itu zakat, hukumnya wajib bagi yang memenuhi syarat-syarat wajib. Yang kedua adalah sedekah. Kalau sedekah ini umum, apapun bisa bernilai sedekah. Imatatul adza anit tariqi sedekah. Menyingkirkan penghalang orang lalu lintas dari jalan itu juga bernilai sedekah. Tabassumuka li akhikal muslim sedekah. Senyum di hadapan saudara-saudara kita yang muslim juga bernilai sedekah. Karena sedekah ini umum. Nanti kita lihat kenapa zakat itu dikatakan sedekah, kenapa juga sedekah itu bisa juga dikatakan zakat. Nah, kemudian kalau infak itu adalah pemberian yang hukumnya sunat tetapi dalam bentuk materi. Senyum tidak bisa dikatakan infak. Imatatul adza anit tariq tidak bisa dikatakan infak, tapi dikatakan sedekah. Adapun kalau infak itu adalah pemberian yang sifatnya material. Apapun yang bisa dimanfaatkan orang kita berikan, itu termasuk infak walaupun hanya segenggam tanah atau segenggam pasir. Itu bisa dikatakan infak. Ada memang orang yang mempersempit arti infak ini adalah suatu pemberian sunat yang bisa dikonsumsi, yang sifatnya konsumtif. Apakah itu makanan, apakah itu air, itu sifatnya konsumtif. Apakah makan berupa sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian daging, kemudian ya biji-bijian, termasuk dalam ini beras dan gandum, kacang-kacangan. Itu adalah termasuk infak. Sedangkan kenapa kok suatu ketika zakat itu disebut sedekah seperti dalam ayat tadi?
yang ayat 60 surat At-Taubah tersebut. Sedekah maksudnya adalah infak. Kenapa? Karena az-zakat alamatun ala sidqi imanika. Mengeluarkan zakat itu adalah sebagai pertanda atas kesungguhan iman kita. Berarti orang yang betul-betul memiliki iman yang sejati, lalu memiliki harta yang wajib untuk dizakatkan, pasti dia tidak akan pernah berkeberatan untuk menyalurkan zakatnya sebagai salah satu pengeluaran daripada apa yang kebetulan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya buat orang-orang yang berhak menerimanya. Dan itu dikatakan oleh Rasulullah, apa oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang tidak gelisah dalam hidupnya itulah orang-orang yang meyakini, bukan saja meyakini tapi adalah menyisihkan dari sebagian harta yang kebetulan ia miliki itu, ada di situ sungguhnya harta orang-orang yang maklum, hakun maklum lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang yang mau minta-minta dan tidak mau minta-minta. Nah, ini adalah merupakan salah satu daripada bukti keimanan. Makanya di dalam surat Al-Mu'min itu ya, yang mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Salah satu daripada ciri orang yang memiliki iman yang akan membuat dia menjadi orang muflihun, orang-orang yang menjadi orang-orang yang menang, menjadi beruntung, adalah orang-orang yang melakukan zakat. Nah, kata-kata fa'ilun, mu'addun, kemudian atun, dan iqta itu adalah memiliki makna yang berbeda. Kalau dia mengatakan fa'ilun dalam hal ini, walladzina hum lizakati fa'ilun, orang-orang yang melakukan zakat. Nah, kalau dia katakan fa'ilun dalam hal ini, ditakwilah dia menjadi kata-kata atun. Atun itu mendatangkan. Mendatangkan, ada itu artinya mendatangkan. Berbeda dengan uktu. Uktu itu memberikan. Dulu pernah kita juga singgung masalah ini, bahwa kalau uktu itu memberikan, yang kita berikan itulah milik kita kepada orang. Itu yang kita berikan. Sedangkan kalau atu atau uktu atau yaktu, itu artinya lah mendatangkan. Mendatangkan itulah mengantarkan. Kenapa diantarkan? Karena yang diantarkan itu adalah bukan hak kita tapi haknya dia. Itu sebabnya maka dikatakan wa atuz zakah wa yu'tunaz zakah. Kemudian atiz zakah. Lalu kenapa dikatakan sedekah itu adalah zakah? Zakah ini pertama kalau dari segi bahasa bisa berarti an-nama. An-nama itu artinya berkembang. Berkembang. Dalam arti harta yang terus-menerus disedekahkan, dia akan terus berkembang. Dia akan terus bertambah. Karena Rasul sendiri sudah mengatakan, ma tangkutul amwalu bis sadaqati walakin tazdadu. Tidak akan pernah berkurang harta itu dengan sebab disedekahkan, tetapi pasti dia akan bertambah dan bertambah, kata Rasulullah SAW. Memang kalau kita lihat dari segi nominalnya, kita punya harta 10 lalu sedekahkan 5, maka tinggal akan 5 yang masih tinggal, akan tinggal hanya 5 karena kita sudah sedekahkan 5. Tetapi balasan daripada 5 yang sudah kita sedekahkan itu paling tidak nanti akan dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apalagi yang bentuknya zakat ya. Kan analisanya begini. Misalnya kita punya emas 1 nisab.
Satu nisab emas itu adalah 84 gram. Lalu kita keluarkan zakatnya 2,5% daripada yang 84 gram itu. Kalau perhitungan dalam fikihnya istilahnya rubu'ul usyur. Rubu'ul usyur, 1/4 daripada 1/10. Kalau kita bagi misalnya 84 bagi 10 sama dengan berapa? 84 bagi 10 berapa? Ya. Nah, kemudian 1/4 daripada 1/10 itu, atau sebaliknya kita balik dia, ya itulah 84 bagi 4 sama dengan 21 kan? 21 bagi 10 berapa jadinya? Ya, itu yang kita antar, yang 2,5% itu. Ketika Allah mempercayai kita untuk mengantarkan hak orang, kita bisa analogikan pada diri kita, pasti Allah akan senang menitipi, atau menitipkan hak orang dari kita. Maka konsekuensinya, apabila kita dipercaya untuk dititipi harta untuk diantarkan kepada para mustahiknya, maka pasti ongkosnya bertambah. 2,5% yang kita sampaikan, tetapi ongkosnya adalah 97%. Allah jauh lebih murah dibanding dengan kita. Misalnya sekarang kan ada itu online ya, ada paket lah istilahnya. Ketika sekali kita mengirim sesuatu lewat ini ya, paket ini, apa istilahnya tuh paket itu yang mengirim-ngirim itu? Hah? Ya, kita lalu cek, nah sudah sampai enggak apa yang saya kirimkan kepada anak berupa dendeng di pondok misalnya di Jakarta atau di mana saja. Alhamdulillah sudah sampai Pak, dia bilang. Nah, keesokan kita akan nitip lagi dari dia, dari apa sih? Pokoknya ya paket itulah. Ya, dari kurir kalau enggak ini. Itu apa istilahnya yang adakan pesawat cargo. Cargo. Ya. Ke Mekah, ke Amerika, tapi dia sampai terus, maka kita senang pakai jasa pengiriman barang itu tanpa kita ragu-ragu lagi. Berapapun ongkosnya, Allah yang maha murah akan lebih daripada kita. Dia akan memberikan ongkos kepada kita. Maka dengan analisa ini, kita yakin berapapun yang kita sampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala itu akan ditambah kepercayaan Allah kepada kita. Kalau begitu saya titipkan kepada kamu sekarang berapa? 10 kali 2,5%, berarti 25%. Besok sampai semuanya 25% itu. Kalau begitu sekarang 100 daripada 2,5%, berarti 250%. Saya kirimkan kali sekian, artinya 250 kali 97%, pelipat gandaannya. Tetapi kadang-kadang kita tidak yakin. Kita selalu melihat nominalnya secara material, sehingga kita mengatakan begitu kita sedekah kurang, begitu kita berzakat kurang. Itu yang kita, karena kita tidak yakin. Tidak yakin. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kalau kamu ingin kaya, punya harta paling tidak impakan. Kekayaan itu gimana? Apakah sampai kita punya zakat, artinya punya kewajiban berzakat, ataukah sekedar mengantarkan kita kecukupan untuk menjadi bekal beribadah? Ya, memang minimal seperti itu. Cukup jadi bekal kita beribadah, supaya kita tidak lelah mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Dan bisa saja nanti, coba bayangkan, ada beberapa keluarga kita di NTB, di Lombok ini, yang sangat
sangat rajin bersedekah, berimpak dan berzakat. Bukannya semakin kurang perusahaannya, justru semakin bertambah dan bertambah dan bertambah. Dan itu dia berzakat bukan saja konsumtif, tapi adalah yang juga produktif. Bahkan tidak hanya untuk produktif, tetapi juga yang sifatnya kualitatif. Misalnya dia bersedekah untuk pembangunan masjid sampai sekian ratus juta, pembangunan pondok pesantren sekian ratus juta, gitu. Dan usahanya bertambah terus. Karena apa? Pertama, di saat dia memberikan itu adalah dia ikhlas bahwa saya ini dititipi oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikannya kepada yang berhak. Sementara lebihnya itulah Allah yang punya. Maka kalau Allah sudah cinta, kalau Allah itu sudah senang menitipkan barang dari kita, maka pasti dia akan menambah lagi ongkos yang diberikan. Dulu juga saya sampaikan analoginya begini. Ketika kita punya mesin air, lalu mesin air ini tak berfungsi, dia bisa hidup tapi tidak bisa menaikkan air karena selangnya pada tersumbat dengan angin. Kira-kira untuk memancing supaya bisa naik air, kita pakai apa? Pakai air kan? Untuk menaikkan air sampai galon yang 1000 liter, cukup dengan seliter kita masukkan ke dalam selang yang berhubungan dengan mesin ini. Saya nanti bukan saja itu si mesin hidup, tetapi bisa menaikkan air. Dalam arti bahwa kalau kita ingin memancing harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan sehalal-halal mungkin dan seberkah-berkah mungkin, maka salurkanlah infak dan sedekah, bila perlu zakat kalau kita mampu berzakat kepada para mustahik. Betapa banyak ya gambaran baik yang secara tradisional disampaikan dalam kitab-kitab oleh para ulama ataupun secara kenyataan. Secara kenyataan begini, salah satu contoh yang kenyataan yang pada saat kita masih hidup sekarang ini. Ada satu keluarga lah. Keluarga ini punya seorang anak. Dia sedang kuliah di universitas yang sangat-sangat favorit. Dia akan bayar semester sangat mahal di universitas tersebut, karena fakultas yang dipilih juga adalah fakultas yang menjadi incaran dan rebutan para pemuda, para mahasiswa. Tetapi di saat dia akan mengantarkan ini uang semester buat anaknya melalui sebuah jasa perbankan, tiba-tiba dia dicegat oleh salah seorang keluarga yang keluarganya sedang menunggu saat-saat operasi di rumah sakit. Jadwal operasinya sudah ditentukan, cuma sekarang ini uang untuk biaya operasi itu cukup besar. Diketahuilah oleh sang ibu atau bapak daripada mahasiswa ini bahwa keluarga ini sedang butuh uang, maka dia serahkan uang ini kepada keluarga yang sakit, keluarganya di rumah sakit itu yang sedang menunggu jadwal operasi. Kebetulan juga bahwa penutupan pembayaran semester ini masih senggang waktu 2-3 hari. Anak ini terus memang minta supaya cepat, kalau tidak begitu tidak bisa dapat semester penentu sekarang ini. Tetapi karena dia lebih peduli kepada yang sakit ini, dia berikan dulu. Akhirnya dengan ikhlas tentang apa yang akan dikirimkan kepada anaknya besok pada saat hari penutupan, dia tidak pernah tahu dari mana dia akan dapat. Yang penting dia ikhlas memberikan keluarga yang sakit di rumah sakit sedang menunggu jadwal operasi tersebut. Maka pulang dia, berarti kan tidak sampai ke bank ini, tidak sampai ke bank. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sudah ikhlas untuk membantu keluarga kami yang sakit yang menunggu jadwal operasi. Bukan kami bermaksud untuk minta pengganti dari Engkau ya Allah, tapi saya hanya minta bagaimana caranya Allah memberikan saya rezeki agar bisa menyelesaikan bayar semester anak saya ini tepat pada waktunya, agar bisa ikut semester.
keesokan harinya tanpa diduga oleh keluarga ini, tiba-tiba ada keluarga yang datang dari kampung bersilaturahim tanpa pernah ada aba-aba sebelumnya. Apa kata daripada keluarga dari kampung? Dia bilang abang kepada kakaknya, bang, ternyata pada tahun ini kami yang tinggal di kampung sukses mengelola tanaman padi kita. Tanah yang ditinggalkan oleh orang tua kita itu kan abang tidak pernah perhatikan. Sekian puluh are banyaknya. Sekarang ini saya bawa hasil panennya sekian juta. Sekian juta. Lebih 10 kali lipat daripada uang yang diimpakkan kepada keluarga yang sakit ini. Ya Allah, langsung keluarga ini sujud syukur. Sujud syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu begitu jam kerja langsung pergi ke bank untuk membayar uang SPP buat anaknya. Tapi sesampai di bank ketika ditanya untuk apa uang ini, untuk bayar SPP anak saya yang sedang menunggu di sebuah universitas. Oh, kalau soal itu ternyata sudah ada yang membayarkannya. Salah seorang keluarga tanpa diketahui oleh bapak dan ibu. Ini bukti pembayarannya. Nah ini adalah merupakan kisah-kisah nyata yang tidak pernah menyimpang menyalahi daripada apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW itu. Matang kusul amwalu bisadaqah walakin tazdadu. Tak akan pernah berkurang. Harta itu lantaran disedekahkan tapi akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Apalagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu itu disampil sambil rajin bersedekah ini sambil berusaha seperti kata itu, maka jamin usahanya akan berkembang terus, Karena apa? Karena Allah semakin menambah kepercayaan kepada kita untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak untuk menerimanya, maka dengan demikian akan bertambah pula ongkos yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang bergulat dalam bidang pertanian, keluarkan zakat pertaniannya. Yang mempunyai profesi sebagai seorang pengusaha, apapun perusahaannya, apakah dia jadi pengusaha pertambangan, apakah dia jadi pengusaha sembako, apakah dia pengusaha tekstil, apakah dia memiliki usaha elektronik, kemudian alat-alat transportasi dan lain sebagainya. Maka konsep yang ditawarkan oleh Islam untuk bisa mengembangkan usaha itu dengan semaksimal mungkin dan membawa berkah semuanya, jangan pernah lupa amanah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupa amanah Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada para mustahik supaya Allah memberikan tambahan amanah tersebut, lalu memberikan tambahan ongkos. Karena mudah-mudahan kita selalu husnuzon kepada saudara-saudara kita, para pengusaha-pengusaha besar, atau para pengusaha-pengusaha menengah ke atas, atau pada pengusaha-pengusaha kecil sekalipun. Kita husnuzon bahwa mereka adalah termasuk saudara-saudara kita yang sudah mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW ini. Sehingga kita berharap harta yang mereka kumpulkan di rumah menjadi harta yang sehat. Kemudian mereka yang dititipkan harta dikumpulkan di rumah itu menjadi hamba-hamba Allah yang sehat jasmani dan rohani, sehat secara finansial, sehat secara spiritual, sehat juga secara sosial. Itu yang kita harapkan. Sehingga dengan demikian berkahlah harta itu. Bagaimana cara kita mulai berkah harta? Apabila dengan harta itu kita semakin dekat kepada Allah. Karena sesungguhnya dengan harta itu seolah-olah mengatakan, wahai hambaku, harta ini kupakai buat dirimu agar kau dekat kepada saya. Inilah harta ini. Ini harta ini. Lalu betul, bukan saja dekat kepada Allah. Misalnya kita punya kendaraan, punya mobil, punya kendaraan apapun, kita gunakan terus untuk pulang pergi ke masjid, pulang pergi ke tempat-tempat pengajian, pulang pergi tempat beramal soleh. Kita punya harta juga begitu.
Nah, anak-anak kita ajak dia ke masjid, anak-anak kita ajak dia ke tempat pengajian. Kemudian yang berkaitan dengan masalah hubungan sosial kemasyarakatan, dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita semakin tawaduk. Bukan mentang-mentang kita tidak menyadari bahwa harta ini titipan dari Allah membuat kita menjadi takabur. Dan tidak mau menengok kiri ke kanan kepada keluarga tetangga-tangga kita yang miskin, kepada tangga-tangga kita yang berkebutuhan, pada tangga-tangga kita yang kekurangan. Karena apa? Dia tidak menyadari bahwa harta itu telah diberikan oleh Allah sebagai sebuah titipan, sebagai sebuah ujian yang harus disampaikan kepada orang yang berhak sebagian daripada harta tersebut. Nah, akhirnya kan kalau dia tidak berkah, semakin jauhlah dia daripada orang. Berarti di sini dengan sakitnya harta tersebut, sakit spiritualnya, jiwanya sakit. Kemudian sakit juga sosialnya. Dia selalu jauh daripada orang. Kalaupun dia mau dekat dengan orang, apabila dia butuh kepada orang tersebut untuk dijadikan sebagai tenaga kerja kasar yang pekerjaannya berat tetapi ongkosnya sedikit. Ini adalah membuktikan bahwa harta tersebut sedang sakit. Ini namanya penyakit finansial yang akan mengakibatkan terjadinya penyakit spiritual dan berakibat juga penyakit yang namanya penyakit sosial. Nah, oleh sebab itu, kalau kita kaitkan antara puasa dengan zakat ini, dua-duanya merupakan instrumen untuk menjadikan kita sebagai umat Muhammad yang smart seperti tadi itu, yang sehat, kemudian yang bermartabat, kemudian juga yang amanah, kemudian yang ridho, kemudian tawaduk. Coba bayangkan, mungkin kita pernah mengalami atau menyaksikannya. Begitu saudara-saudara kita, pada saat dia menjadi orang yang belum punya banyak harta, sangat rajin, tawaduk, sabar, dan lain sebagainya, sosial kemasyarakatannya sangat mapan, kemudian ke masjid sangat rajin setiap waktu. Tapi begitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang terus bertambah, semakin bersibuk dengan hartanya, semakin sibuk dengan hartanya, dia jauh dari Allah. Jauh dari masjid kan berarti jauh dari Allah. Di rumah pun kadang-kadang tidak pernah sholat. Dia jauh juga dengan masyarakat, jauh dengan tetangga, keluarga pun kadang-kadang tidak jauh. Nah, ini adalah merupakan suatu penyakit yang tentu bisa diobati dengan siam dan dengan zakat. Nah, jadi ini para jamaah yang sangat-sangat kami hormati, para so'imin, para mu'takifin, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan secara singkat ini memang berulang-ulang ya, mungkin ada sedikit perbedaannya dari yang dulu, namun mudah-mudahan ada manfaatnya. Oleh sebab itu, saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita, karena antara al-mulaqi dengan mulaqqa itu adalah syarikani fil khair. Artinya yang menyampaikan dan yang akan mengungut itu adalah sama-sama adalah dua orang yang berkongsi dalam kebaikan. Alhamdulillah, kita ini dalam kebersamaan. Baik para jamaah sekalian, masih ada waktu untuk kita sesi tanya jawab. Sekiranya ada yang ingin tanyakan, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengeluarkan zakat ini, maka harus memenuhi syarat haul nisabnya sudah mencukupi. Dan itu alhamdulillah sebagian besar masyarakat kita paham tentang itu. Kemudian kalau zakat pertanian, tentu setiap panen kita wajib mengeluarkan zakat. Jadi yang pertama haul nisabnya cukup, kemudian kalau pertanian setiap panen. Nah, yang masih menjadi perdebatan adalah zakatnya para ASN, masih jadi perdebatan sampai sekarang yang saya lihat. Para ASN ini menerima gaji setiap bulan dan dipotong juga setiap bulan 2,5%. Kemudian diserahkan ke Basnas.
ada ASN yang saya dengar, gaji saya ini belum cukup untuk kebutuhan saya sehari-hari katanya. Tapi belum cukup juga sudah dipotong langsung. Ini di beberapa tempat ya begitu. Nah, karena ini masih jadi perdebatan, kami mohon pencerahan dari Tuan Guru, kira-kira menurut pendapat Tuan Guru atau mungkin ada dasar untuk bisa melaksanakan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biar tidak lupa ya. Pertama, memang kalau zakat profesi, secara umum zakat profesi, baik pendapatan dan penghasilan, baik penghasilan itu secara rutin ataupun secara tidak rutin, sehingga para pemilik salon misalnya, salon kecantikan dan lain sebagainya itu punya penghasilan, apapun bentuknya, yang sifatnya profesi, termasuk adalah para ASN, itu pertama dikias dengan dua macam kias yang disebabkan dalam kias sabah. Kias sabah itu memang dikiaskan kepada emas dan dikiaskan kepada pertanian. Kalau dari segi nisabnya dan holnya adalah dikias pada emas, sedangkan dari segi pengeluarannya adalah dikiaskan kepada pertanian. Waktu haqqahu yauma hasadih. Kemudian yang kedua, karena di dalam kaedah dikatakan apa? Idza hakamal hakimu irtafa'al khilaf. Kalau pemerintah sudah membuat satu peraturan, maka terangkatlah khilaf. Jadi di sini kalau kita menjadi seorang warga negara yang baik, yang tidak mau dikatakan bogat, ya, pasti kita akan mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah itu menetapkan ini sebagai suatu perundang-undangan, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Indonesia. Itu berdasarkan kajian panjang daripada majelis ulama, baik ulama-ulama yang rasional dan musalah ulama-ulama yang tradisional. Maka apabila negara sudah menetapkan suatu perundang-undangan, suatu peraturan, maka irtaf al-khilaf, artinya khilaf ini silahkan berkembang tetapi tidak boleh kita ikuti dengan sebagai alasan karena ini berbeda pendapat maka saya tidak mau mengeluarkan zakat. Dari salah bagi warga negara, salah pula kita sebagai seorang penganut agama Islam. Karena apa? Kata dianggap taat kepada ulil amri, padahal kita disuruh atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Sehingga dengan demikian, memang polemik ini terus berkepanjangan. Itulah yang ingin kita berikan pencerahan, ya, dan berikan pelajaran. Karena apa? Pertama, yang ASN misalnya, dia akan diberikan makan oleh negara ini. Memang jasanya sebagai pekerja, kan? Jasanya sebagai pekerja diberikan, tapi diberikan peluang oleh negara untuk mendapatkan rezeki. Sehingga di situ seharusnya bersyukur kepada negara, bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian akan bertambah. Dan memang ini masih sampai sekarang, ya. Bukan saja di awal-awal dibentuknya zakat, kemudian di Basnas dan LAS itu, tapi sampai sekarang masih ada saudara-saudara kita semacam itu. Tapi kita tidak boleh juga menyingkirkan mereka. Kita tetap berikan pencerahan, berikan sadaran, sehingga nanti pada saatnya akan sama dengan yang lain-lain mengeluarkan zakatnya seperti yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan. Dengan demikian, kalau saya ditanya secara pribadi, maka itulah yang menjadi landasan kita adalah idza hakamal hakimu irtaqal khilaf. Kalau pemerintah sudah memutuskan suatu peraturan atau perundang-undangan, maka perbedaan yang berkembang di masyarakat, ya mohon maaf, bukan tidak menghargai, tidak berfungsi. Jadi keputusan pemerintah inilah yang menjadi acuan kita. Sehingga dengan demikian kita akan termasuk menjadi warga negara yang baik, yang hidup di negara ini, kemudian yang menjadi umat agama yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan emas, bagian besar dari masyarakat kita
ini khususnya ibu-ibu atau istri-istri kita itu rata-rata punya emas walaupun tidak banyak gitu kan. Nah, dalam hal bentuk pemilikan emas itu adalah perhiasan. Nah, selama ini kita mendengar bahwa yang diberikan kewajiban zakat emas itu yang bentuk batangan. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan yang tadi perhiasan itu, misalnya dia lebih 100 gram. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang salah satu daripada syarat wajibnya kalau emas itu adalah yang kalau masuk dalam kategori hilul mubah, artinya perhiasan yang boleh. Ya, yang boleh pakai perhiasan emas kan ibu-ibu, sedangkan kita bapak-bapak tidak boleh pakai perhiasan emas. Kemudian kita yang punya emas misalnya bentuk perhiasan, sementara kita yang laki-laki tidak boleh pakai perhiasan emas. Maka walaupun bentuknya berbentuk perhiasan, karena pada diri kita yang laki-laki ini dikatakan perhiasan yang tidak boleh, wajib kita keluarkan zakatnya. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu? Kira-kira kita bisa menilai atau mengukur lah sampai berapa gram yang dikatakan perhiasan wajar untuk dipakai oleh ibu. Kalau misalnya ini kan di dalam kaidah juga dikatakan al-urfu mustahkamatun. Uruf itu, arti uruf itu pendapat kebanyakan orang. Kebanyakan misalnya kalau di daerah kita ini, ibu-ibu kita di NTB, berapa gram emas yang dipakai masih dikatakan memakai perhiasan yang wajar. Yang wajar ini artinya yang masih boleh. Dan yang keluar yang lebih daripada itu termasuk israf. Yang termasuk israf itu perhiasan tidak boleh. Nah, yang tidak bolehnya inilah nanti yang akan masuk dalam kategori yaitu ainul muzakka. Artinya benda yang dizakatkan. Mohon maaf, misal kita targetkan ini ya. Ibu-ibu di NTB ini ada peraturan apakah dari adat istiadat misalnya atau dari secara kearifan lokal. Ibu-ibu di NTB baru dikatakan wajar berhias apabila sekedar 150 gram lah. Misalnya Pak, cincinnya 50 gram, gelangnya 50 gram, kalungnya 50 gram, misal ini, misal. Maka lebih daripada itu termasuk perhiasan yang tidak mubah. Yang lebihnya inilah nanti yang dikeluarkan walaupun bentuknya adalah perhiasan. Nah, kemudian apakah tetap dikatakan dia dikeluarkan zakat emas atau zakat perniagaan? Karena begini, kan bapak-bapak kita banyak yang menjadi pemilik toko emas. Nah, kalau bagi yang memiliki toko emas itu zakat perniagaan. Namun toh perniagaan ini juga kembali nisabnya adalah seharga emas. Nanti ada kan bapak-bapak kita di Skarbile misalnya, di beberapa tempat di Kamasan, sampai berapa kilo dia punya emas yang didagang. Itu zakat perniagaan dia. Dan memang ini bedanya antara emas dengan harta zakat yang lain. Selama itu emas masih belum kurang dari satu nisab, selamanya dikeluarkan terus zakatnya. Selamanya. Dan tetapi kita wajib yakin tidak akan pernah berkurang dari satu nisab. Kalau dikeluarkan zakatnya justru akan bertambah. Mungkin saja begini ya. Dia punya toko emas satu lah. Terus dia yakin yang satu toko emas ini berapa kilo punyanya emas. Nah, kemudian dia rajin mengeluarkan zakatnya dengan cara ikhlas, Kalau sudah dikeluarkan sudah karena Allah. Mau diganti oleh Allah, mau ditambah oleh Allah, terserah. Justru itu nanti yang akan bertambah. Nah, itu artinya apa? Benar seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah, matangkusul amwalubi sadaqah walakin tazdadu. Artinya kalau zakat emas ini kita zakatkan, dia tidak akan pernah menjadi berkurang dari satu nisab. Pasti akan tetap, paling tidak dia tetap pada posisi di awal kita miliki, atau mungkin bisa bertambah terus. Nah, itu cara kita. Jadi ada namanya hilul mubah ya, perhiasan yang mubah yang dipakai oleh ibu-ibu. Itu yang nanti menjadi penentu adalah uruf mana sih yang dikatakan perhiasan mubah dari segi ukurannya,
mana yang dikatakan sudah keluar daripada mubahnya. Nah, yang lebih daripada yang mubah inilah dikeluarkan walaupun dalam bentuk perhiasan. Masih ada waktu? Terima kasih Tuan Guru. Mungkin ada satu lagi nih. Kita lanjutkan tadi berkaitan dengan zakat profesi. Kalau pegawai negeri itu saya pikir bukan zakat profesi, itu zakat pendapatan. Karena apa? Kalau kita melihat daripada filosofi zakat itu sendiri adalah untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Sehingga Allah itu memerintahkan kepada orang yang berharta untuk membayar zakat untuk kepeduliannya kepada hamba Allah yang miskin. Jadi mohon maaf Tuan Guru, karena di dalam zakat, kalau kita katakan pegawai negeri itu zakat profesi, barangkali itu kurang tepat, karena itu adalah zakat pendapatan. Ada jumlah uang yang dimaksud mungkin dalam profesi itu, satu contoh dokter, pengacara. Jadi dokter ketika ada yang menzakatkan ilmunya, profesinya, maka dia tidak menerima pungutan bayaran dari orang yang tidak mampu. Nah, kemudian yang kedua, kita sering melihat bahwa standar penggajian kita di Indonesia golongan 1 sampai dengan golongan 4 tidak sama. Apakah golongan 1 itu pada termasuk dia orang-orang yang boleh dikatakan di kalangan pegawai negeri itu termasuk kaum duafa, dia gajinya sudah minus, ada pemimpin yang menyuruh dia membawa uang, bendaharanya dia membawa uang nih untuk bayar zakatnya. Karena itu merupakan keputusan pemerintah yang disebut dengan peraturan yang harus kita taati. Apakah peraturan seperti ini yang dikehendaki Allah? Kan bukan. Ini zolim peraturan yang seperti ini Tuan Guru. Makanya perlu juga diberikan pemahaman kepada pemerintah yang membuat peraturan itu, mestinya ada standar pendapatan yang dikenakan zakat. Karena tujuan zakat ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk keadilan sosial. Si kaya peduli kepada si miskin, sehingga ada haknya orang miskin kepada orang kaya itu yang wajib diberikan. Nah, sementara kalau kita katakan pegawai negeri ini di swasta kan tidak boleh dipaksa. Pegawai negeri kok dipaksa? Padahal pegawai negeri ini kalau kita pikir ya golongan 1 kan gajinya jauh Tuan Guru. Mohon kira-kira pertanyaan saya, apakah zakat itu ada waktu untuk membayar dan ada ketentuan jumlah yang harus dibayar? Kalau zakat pendapatan ini Bu, kalau zakat profesi saya pikir seperti tadi, dokter profesinya karena profesi itu dia lahir karena undang-undang. Advokat profesinya ketika ada orang tidak mampu maka dibantu dia di dalam penyelesaian masalahnya. Terima kasih Tuan Guru. Pertanyaan saya tadi itu tentang zakat ini kan, zakat mal ini kan ada jumlah uang, ada waktunya. Sementara kalau profesi itu adalah jasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan masukan yang sangat-sangat bagus ini untuk kepada kita semua, dan mudah-mudahan juga para pemimpin kita mendengarkan masukan semacam ini. Jadi dalam hal ini memang ketika menjadi satu ketetapan, suatu peraturan misalnya ya, oleh sebuah negara dan permenangan yang sudah sah misalnya, maka mungkin dari sisi agama kita titip dia, menatap dari sisi agama mungkin belum sesuai, misalnya belum sesuai. Nah, kemudian dari sisi pemungutannya, jadi kalau pemungutannya itu adalah memang dilakukan kadang-kadang secara langsung oleh bendahara, kemudian masing-masing instansi itu punya UPZ. Kemudian nanti UPZ itu yang menyalurkan ke Basnas. Kemudian ada memang orang-orang yang belum mampu untuk berzakat, maka disarankanlah dia ulurkan impak. Kalau memang impak saja tidak mampu, mereka dapat justru apa? Dapat hak dari Basnas. Sehingga kan ada namanya pegawai tidak tetap, terus diberikan dia. Semua instansi itu diundang oleh Basnas untuk menerima apa yang namanya menerima manfaat dari Basnas sesuai dengan apa yang dipungut di masing-masing instansi tersebut. Karena memang begitu kan prinsipnya, diambil daripada orang kaya kemudian dikembalikan kepada orang-orang miskin yang ada di tempat itu. Nah, adapun mengenai kontroversi antara kalau para ASN itu adalah dikatakan zakat pendapatan dan zakat profesi, nah silakan saja. Kita yang penting adalah bagaimana kita memberikan istilah ini berdasarkan linguistik yang ada di Indonesia,
Kemudian yang namanya pengistilahan itulah merupakan salah satu daripada hasil sebuah kesepakatan. Nah, apabila misalnya seperti Bapak misalnya tidak sependapat dengan hal itu adalah merupakan satu hak kan, tidak boleh ditolak, walaupun misalnya merupakan satu ketetapan dari pemerintah. Sehingga dengan demikian, kalau umpama kita mengatakan bahwa profesi adalah sesuatu yang betul-betul membutuhkan tenaga sampai menghasilkan suatu hasil karya misalnya, itu silakan. Seperti halnya seperti tadi itu, para pengacara, kemudian termasuk para artis ya, para selebritis dan lain sebagainya, kan banyak sekali penghasilannya itu, pendapatannya. Nah, kemudian kalau kita mengatakan bahwa ASN itulah bukan sebuah profesi misalnya, tapi adalah pendapatan, silahkan. Yang penting adalah ada uang yang terkumpul, ya kalau sudah cukup senisat dan cukup syarat wajibnya silahkan disalurkan. Baik, pertama sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan, yaitulah para ASN adalah melalui Basnas misalnya, atau sekian persen disalurkan oleh Basnas, kemudian sekian persen disalurkan kepada keluarga-keluarga yang ada di rumah. Sehingga dengan demikian yang namanya kestabilan sosial ini akan bisa terjalan dengan baik, keseimbangannya. Nah, ini masukan yang sangat bagus dari Bapak, siapa namanya? Alhamdulillah, masukannya bagus sekali Pak ya. Mudah-mudahan ini menjadi jadi perdiskusian kita ke depan lebih lanjut, sehingga dengan demikian akan terarahlah sesuai dengan tuntutan agama dan tuntutan negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ampura Tuan Guru. Masalah zakat ini, nah bagaimana kalau harta benda yang dikumpulkan dari hasil, ada yang halal, ada yang subhat, ada juga yang haram. Nah, walaupun dia memenuhi syarat itu untuk zakat, apakah ini wajib atau berkewajiban untuk dikeluarkan zakatnya? Misalnya seperti dari hasil pengumpulan harta benda itu seperti tanah 5 hektar misalnya. Terus hasil daripada pertanian itu, apakah itu wajib atau berkewajiban untuk dikeluarkan zakatnya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Keluarkanlah infak, sedekah atau zakat daripada usaha-usaha kalian yang thayyib. Artinya usahanya itu tidak haram, kemudian juga benda yang kita keluarkan itulah menyenangkan orang. Jadi sini kalimat min thayyibati ma kasabtum itu adalah dia kembali kepada proses pendapatan itu harta, dan yang kedua adalah sifat daripada harta yang akan kita keluarkan. Berarti kalau bercampur aduk, kira-kira kita tahu tidak nominal yang betul-betul bersih dengan yang subhat-subhat, yang riba-riba. Maka nanti kalau memang yang bersih-bersih itu adalah nominalnya belum sampai 1 nisab, sementara yang subhat itu atau yang riba itu jauh lebih besar, berapa sekali lipat nisabnya, maka untuk tidak mengotori orang, ini ibaratnya kayak apa? Memberikan orang beruduk dengan air yang kotor. Uduknya tidak sah, justru akan membawa aplikasi pada jasadnya itu menjadi kotor. Sehingga dengan demikian firman Allah yang menyuruh kita, infakkan yang baik-baik daripada usaha kalian yang baik. Itulah nanti akan memberikan pahala. Nah, sehingga perlu memang ada klasifikasi. Kita sendiri yang nanti yang mensortirnya. Kemudian baru yang betul bersih itu kita keluarkan. Nah, bagaimana sekarang ini kita punya tanah 5 hektar lah tadi dia. 5 hektar tanah itu. Tapi tanah ini bukan tanah untuk jadi lahan pertanian kita, tapi adalah tanah yang kita jadikan sebagai barang perniagaan untuk kita istilahnya kapling kan, kita kapling kepada rakyat. Tapi kita borong ini. Tapi selama setahun itu belum laku ya yang 5 hektar itu. Nah, sekarang apakah hasil-hasilnya ini masuk dalam zakat ziroah atau masuk dalam zakat perniagaan? Dalam zakat perniagaan. Nah, sekarang
mana yang lebih menguntungkan bagi mustahik. Kalau yang lebih menguntungkan bagi mustahik itu adalah zakat zira'ah, masukkan hasilnya itu dalam zira'ah. Karena apa? Kalau kita masukkan dalam zakat perniagaan, nanti kan tahun depan dia baru keluar, karena dia harus 1 tahun. Tapi kalau dia kita masukkan hasilnya ini menjadi zakat pertanian, pada saat dipanen itu dikeluarkan zakatnya, berarti menguntungkan bagi mustahik. Maka hasilnya, padahal ini kan tanahnya tanah seperti tadi, tanah yang akan kita jual lagi karena dia merupakan barang. Kita sebagai apa istilahnya itu, orang yang jual tanah itu ya calo. Maka kita bisa sisihkan dia, ini hasil pertanian kita kelola secara biasa, bagaimana layaknya pertanian, ada pengeluaran, ada pemasukan dan sebagainya. Maka yang lebih menguntungkan kalau mengenai hasilnya ini adalah masukkan dalam zakat zira'ah. Hasil pertanian itulah yang nanti kita zakatkan. Kemudian tanah ini nanti karena dia termasuk menjadi modal, karena zakat pertanian perniagaan itu bukan untungnya yang dihitung, tapi termasuk modalnya dihitung. Misalnya tanah yang 5 hektar berapa miliar harganya. Kemudian kalau kita ambil dia pada tahun 2024 atau 2023 lah, kemudian akhir 24 kita jual, kita dapat keuntungan sekitar 25% misalnya. Maka antara modal dengan laba ini digabung menjadi satu, menjadi zakat perniagaan. Kalau hasil pertanian itulah masukkan ke dalam zakat pertanian. Itu memang perhitungannya sementara ini, sehingga dengan demikian mana yang lebih menguntungkan bagi orang yang mustahik. Bahkan sebagian ulama berpendapat jangan sampai patok kepada nisab yang lebih banyak. Misalnya kan kalau dalam ilmu fikih, nisab emas itu adalah 10 wasak, yaitu 10 wasak ini 20 gram kali 5 berarti 100 gram kan, 100 gram baru satu nisab. 5 ausuk namanya, jadi 1 wasak itu adalah 20 gram. Kalau 5 ausuk itulah 100 gram. Itu target yang sebenarnya. Tetapi sekarang ini diturunkan menjadi 84 gram. Untuk apa? Untuk kepentingan daripada para mustahik, sehingga lebih cepat mustahik ini dapat mengambil manfaat daripada apa yang dititipkan oleh Allah melalui saudara-saudara kita yang dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muzaki. Itu cara kita klasifikasikannya. Jadi pertama, kalau memang dia adalah ada campur aduk yang subhat dengan yang yang bersih, kita bisa memisahkannya. Sisihkanlah dulu ini. Kalau memang dengan sebab dia dipisahkan ternyata yang bersih itu adalah kurang 1 nisab, maka kita tidak keluarkan zakatnya. Lalu bagaimana dengan yang ini, yang tidak bersih itu? Sementara orang lain butuh, misalnya di sekeliling kita banyak orang-orang yang butuh, kita berikan atas nama apa? Kita zakat kan tidak mungkin. Kita berikan infak misalnya. Nah itu. Jadi waktunya sudah habis katanya. Tapi mudah-mudahan nanti ada waktu kita sambung lagi. Ini katanya sudah habis waktunya. Namun kita sudah membuktikan kita adalah kebersamaan kita dalam kesempatan ini adalah syarikani fil khair. Atas masukan-masukan yang luar biasa, sangat-sangat kami hargai dan kami berterima kasih. Ya, kami terima kasih. Ini menjadi ilmu kita bersama. Jadi bukan ilmu saya saja, tapi ilmu yang hadir ini semuanya tambahan kita. Karena supaya semakin bertambah umur, bertambah ilmu. Jadi mari kita berdoa, kita mohon karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila selama kami berada di masjid ini ada hal-hal yang membuat kami berdosa, baik dengan tutur kata ataupun dengan perasaan ataupun dengan pendengaran, mohon supaya diampuni ya Allah, agar puasa kami tidak terkontaminasi dengan dosa-dosa yang tidak pernah kami harapkan keberadaannya. Ya Allah, ampunilah dosa keluarga kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, apapun bentuknya, karena Engkau Maha Pengampun, terlebih-lebih di bulan Ramadan ini. Jadikanlah puasa yang sudah kami lakukan selama 17 hari itu ya Allah, Kau terima, dan berikan kami kemampuan untuk menyelesaikan beberapa hari daripada bulan Ramadan sekarang ini,
sehingga dengan demikian kami sudah dapat menyelesaikan kewajiban kami di bulan Ramadan 2025 ini atau 1446 ini, dan berikan kami juga umur panjang untuk bertemu dengan Ramadan mendatang sehingga kami dapat melakukan kewajiban-Mu di saat itu kami dalam keadaan sehat walafiat ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Atas perhatian para jamaah kami sampaikan banyak terima kasih, dan atas segala kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami para jemaah sekalian, kami mengajak kita semua untuk mengikuti dialog Ramadan pada hari berikutnya yang insyaAllah akan diisi oleh Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Salah Sukarnawati MA dengan tema dialog yakni mencari keberkahan dengan bersedekah di bulan Ramadan. Baiklah, marilah kita tutup kajian kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi